Haleluya. Baik, kita buka ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Cuma 2 ayat saja. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Buat ibu sudah ada di ayat ini? Baik, kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya ulangi ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Saudaraku, kita ada di tanggal 4 dari bulan Desember, dan saya percaya mulai dari bulan Januari tanggal 1 sampai saat ini kita ada, itu bukan oleh kuat dan gagahnya kita, tetapi atas pemeliharaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan kuat dan gagahnya kita. Dalam dua ayat tadi berturut-turut ada kata ucapan syukur. Ucapan syukur. Yang suka mengucap syukur, lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan sorak yang meriah bagi Tuhan. Itulah kekuatan. Yang percaya katakan amin. Ada 4 hal yang saya catat di sini. Mengapa kita mengucap syukur? Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Main khotbah aja. Ya. Nama saya Pendeta Apolos. Jadi ada di Alkitab ada Rasul Paulus dan juga ada Rasul Apolos. Paulus dan Apolos. Paulus itu menjual tenda, saya menjual pulsa. Nah, ini bercanda aja. Keluarga saya ada di BSD di Tangerang. Tugas saya setiap harinya adalah jadi pelayan Tuhan di Kota Batam, Gereja Tebelia Indonesia. Dan hari Senin kemarin saya pulang, jadi kurang lebih sudah 6 hari. Ya, 6 hari saya ada di Kota Jakarta bersama dengan keluarga. Minggu depan baru saya kembali lagi ke Kota Batam. Biasanya saya berjumpa dengan Pak Kris, kita sama-sama melayani di Kota Batam sampai ke Singapura. Haleluya. Jadi pelayanan kita sampai ke kota Singapura, bukan Singaparna, tetapi Singapura. Iya, ada 4 hal yang perlu kita cerna di dalam pembacaan kita tadi. Mengapa kita mengucap syukur setiap hari dan setiap saat? Yang pertama, Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bisa ditampilkan ya.
Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan untuk kita semua. Saya usahakan jam 10 sampai dengan jam 11 lebih harus sudah selesai ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 5. Mengapa kita mengucap syukur dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Allah Bapa yang kita sembah sangat mengetahui keadaan kita. Ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini adalah pemazmur, Mazmur Daud. Untuk pemimpin berdua, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Dia mengenal pribadimu dan pribadiku. Apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan setiap saat, Tuhan tahu. Amin, amin, amin. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Engkau butuh uang, minta sama Tuhan. Jangan minta sama teman, minta sama tetangga, diomelin. Berdoa saja, minta sama Tuhan. Tuhan, aku butuh uang. Tidak ada yang mustahil. Amin. Aku butuh beras, aku butuh makan. Tuhan pasti kasih. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan yang kita pikirkan sekalipun, itu Tuhan tahu. Haleluya. Jadi kalau pikiran kita kotor, Tuhan tidak berguna. Pikiran kita harus bersih. Pikiran Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan engkau menyimpan dendam di dalam benakmu, tetapi simpanlah firman Tuhan di dalam benak. Haleluya. Karena firman itulah yang membuat engkau suci dan kudus. Yohanes 15 ayat 3. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 3. Saya harapkan kita semua mencerna firman ini, amin. Karena saya mau kita semua diberkati. Haleluya. Karena saya pun diberkati. Apa yang saya pakai adalah bukan saya yang beli, semua anugerah Tuhan. Maka saya percaya pun kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan kasih. Amin. Haleluya. Ini bukan menyombongkan, bukan. Tetapi ini imanku yang perlu Bapak Ibu kita sama-sama hidup di dalamnya. Karena dengan iman semuanya pasti terjadi. Amin. Yohanes 15 ayat 3, coba kita baca bersama. Kalau seseorang bisa membacanya. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oleh firman Tuhan kita dibersihkan. Kita bersih karena membaca firman Tuhan setiap hari. Yang percaya katakan amin. Engkau memang sudah bersih oleh firman Tuhan. Hidup kita harus bersih, suci dan kudus. Ada orang yang bilang, mana mungkin seseorang hidup suci dan kudus? Mana mungkin? Saya bilang mungkin, dan itu bisa.
Ini ayat. Dia percaya katakan amin. Bacalah firman Tuhan setiap hari, karena oleh firman itu engkau disucikan, dan apapun yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin. Ayat tambahannya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini buat PR saja, kita tidak perlu baca. Kemudian ayat 5 dari Mazmur 139 ayat 4 dan ayat 5. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ini perihal doa. Perihal doa. Sebelum kita mendoakan sesuatu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Bukan menurut keinginanmu, tetapi biarlah itu menjadi kehendak Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Mazmur menulisnya karena dia sendiri mengalami pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Ayat 5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu di atas aku. Jadi Tuhanlah yang memelihara kita siang dan malam dalam perjalanan di udara, di laut, di darat. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita, tidak celaka dan tidak bahaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Pernah satu kejadian beberapa hari yang lalu, karena saya sudah tidak pulang sekian tahun, kurang lebih 30 tahun saya nggak pernah pulang ke kampung, dan telepon bertubi-tubi bahwa saya harus pulang karena ada musim panen cengkeh. Panen cengkeh di Ambon, di kampung saya, dan saya harus pulang. Saya cuma pulang 4 hari. Saya berangkat dari kota Batam langsung, gak pulang ke rumah. Saya ganti pesawat dari Jakarta ke Ambon, kemudian dari Ambon ke kampung. Saya tempuh dalam 1 hari 1 malam sampai di kampung. Kemudian giliran saya pulang, karena waktu berangkat pulangnya pesawatnya langsung, sedangkan pulangnya ke Jakarta pesawatnya harus mampir ke kota Makassar. Antara Ambon dan Makassar itu cuacanya sangat buruk, dan pesawatnya lagi terbang, dia sempat jatuh kurang lebih 30-40 detik. Jatuh, kayak batu jatuh aja. Semua orang berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Badan saya pun ikut tinggi. Saya buka kaca jendela, lalu karena saya sengaja tutupi, karena saya lagi dengar khotbah di handphone. Lalu saya berkata kepada cuacanya, iblis, saya yakin itu penguasa di udara. Saya berkata, engkau tidak punya hak atas pesawat itu. Dan Bapak Ibu tahu, sepanjang jalan itu hujan dan petirnya tidak berhenti, tetapi pesawatnya itu berjalan tanpa, seperti tidak ada awan yang buruk, sampai tiba di Makassar dan ganti pesawat yang lebih gede, lebih aman lagi. Haleluya. Itulah penyertaan Tuhan. Amin. Jadi firman ada di dalam hidupmu di saat engkau merenungkannya, membacanya. Dan firman itu membuatmu menjadi suci dan kudus. Orang yang suci dan kudus, doanya dikabulkan Tuhan. Amin. Berikan sorak yang beriak bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur kepada Allah senantiasa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kita lihat. Mari kita hidup di dalam kasih. Yohanes
pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. Saya bacakan untuk kita semua. Sudah tampil ya ayatnya. Saya bacakan untuk kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Hiduplah di dalam kasih Allah. Jangan menyimpan dendam di dalam hatimu, perseteruan, kebencian, lakukan dari hatimu. Yang percaya katakan amin. Iblis berusaha untuk ada musuh di dalam hatimu. Entah itu istrimu, entah itu suamimu. Jangan jauh-jauh dulu lah. Istri dulu atau suami. Suami pulang, istri nggak bikin kopi, suami jengkel. Gak usah jengkel. Ada termos, Anda bisa bikin kopi sendiri. Amin. Gak ada amin. Amin. Istri jangan jadikan sasaran musuh. Suami gak kasih duit, jangan buru-buru marah. Amin. Walaupun kebutuhan rumah banyak, saya percaya banyak. Listrik belum bayar, uang SPP belum bayar, uang internet belum bayar, uang air belum bayar, mungkin kredit motor dan kredit rumah belum bayar. Tetaplah tenang. Amin. Karena iblis itu sangat jahat. Dia membuat engkau marah, emosi, jengkel. Kamu gak percaya, coba bawa mobil di jalan aja, nyopir sendiri. Kita jalan lurus-lurus, hati kita baik, ada orang nyalip dari kanan, dari kiri, tinggal kita jengkel sendiri aja. Dan itu bekerja dari iblis supaya kita marah. Jangan marah-marah. Amin. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Gak perlu marah kok dikit-dikit. Saya ulangi ayat 15. Satu Yohanes tadi. Ya, 1 Yohanes pasal 4 tadi, ayat 15, ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya dan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Kalau Allah tetap ada di dalam kita, maka apa saja yang kita doakan Tuhan kabulkan. Amin. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja dan yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika firmanku tinggal di dalam kamu dan engkau tinggal di dalam aku, maka mintalah apa saja, maka kepadamu akan diberi. Amin. Itulah kasih Allah.
Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita anak-anaknya, biji matanya. Saya ulangi, yang pertama tadi Allah adalah Allah Bapa yang kita sembah, sangat tahu keadaan kita. Jadi apapun kebutuhanmu, kebutuhanku, Tuhan yang mencukupkan. Bahkan dia berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, mencangkul dan menabung, tapi Tuhan beri makan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Tinggallah di dalam kasih dan tinggallah di dalam firman-Nya. Karena firman Allah sendiri adalah kasih, berbeda dengan yang lain. Amin. Kita punya Allah yang kita sembah. Kalau kita berseru memanggil namanya, hati kita menjadi tenang dan damai. Amin. Hati kita tenang. Berbeda dengan agama-agama lain. Mereka berseru memanggil Allahnya, membunuh, mencerca. Kita tidak. Dan kalau aku memanggil Allahku, maka hatiku damai. Lagu yang tadi dinyanyikan oleh ibu-ibu Wandu sangat memberkati. Tuhan Yesus memberkati para ibu-ibu, amin. Kalau cari damai, carilah hanya di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita mengucap syukur karena Allah Bapa memberikan kita Yesus Kristus. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Kita memasuki bulan Natal, di mana kita merayakan kelahiran Yesus kedua, kelahiran Yesus ke dunia. Ada kelahiran, maka ada kematian. Kita lahir, kita juga mati. Kita di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Ada pengharapan, ada sukacita, tidak ada kekalutan. Yang ketiga tadi, karena Allah Bapa memberikan kita Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya di dalam Yesuslah ada kehidupan kekal. Haleluya. Dan kita semua tahu, jangan keluar dari Yesus, amin. Di dalam Dia ada kehidupan kekal. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki hidup di dalam kekekalan. Hidup di dalam kekekalan. Dan hidup kita sangatlah berarti, sangat berharga, sehingga Yesus harus datang untuk menebusnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kalau kita berharga, kita sangat berharga, maka tidak akan dibakar. Yang percaya katakan amin. Orang Kristen gak boleh dibakar. Kalau mayatnya, yang saya ulangi, kalau orang Kristen mati ataupun saudara kita mati, meninggal, jangan dikremasi. Gak perlu, gak boleh. Kalau dikremasi itu sama saja dengan sampah. Sampah itulah yang dibakar. Kita bukan sampah, kita berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita sangat berharga. Contohlah, misalnya Bapak Ibu punya berlian di rumah ataupun emas, jangan jauh-jauh lah, mungkin motor, mobil. Siang-siang kita taruh di tempat yang teduh supaya tidak kepanasan. Itu barang yang berharga. Apakah lagi hidup kita? Yang percaya katakan amin. Kita sangat berharga. Olehnya kalau saudaramu meninggal, jangan dibakar. Atau kita sendiri pun. Ada orang yang berkata, kalau aku mati, udah mayatku dibakar aja. Itu bukan perkataan iman, itu putus asa. Karena mungkin terlalu banyak masalah.
tetapi intinya, keasliannya kita sangat berharga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Tuhan datang untuk menebus kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan kita kemuliaan. Hidup di bumi seperti di surga. Haleluya. Yang keempat, kita lihat mengapa kita mengucap syukur kepada Allah. Kita mengucap syukur karena Bapa di surga memberikan Yesus kepada kita, dan bukan hanya Yesus yang diberikan, tetapi juga tubuh dan darahnya. Yang percaya katakan amin. Kita lihat ayat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51, 54 dan 55. Kita mengucap syukur karena Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk setiap kita. Tubuh Yesus yang tidak sakit menyatu dengan tubuh kita, maka tubuh kita yang sakit diganti dengan yang baru. Amin. Darah Yesus yang tidak cemar menyatu dengan darah kita, maka darah kita tidak tercemar lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya dengar-dengar sih sumber penyakit ada di darah. Sumber penyakit. Tetapi darah Yesus tidak sakit. Amin. Darah Yesus menyembuhkanmu. Haleluya. Kita baca ayatnya. Yohanes 6 ayat 51 dan 54 sampai 55. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 54 dan 55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan dan minuman. Berarti ada makanan yang tidak benar. Tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan dan minuman. Berarti ada makanan yang tidak benar, atau makanan yang palsu. Makanan yang palsu atau makanan yang tidak benar itu adalah makanan yang kita makan setiap saat. Nasi, lauk pauk, ikan, babi, dan lain-lain. Itu makanan yang bukan makanan gimana ya, tapi itu makanan yang tercemar. Boleh dibilang makanan yang tercemar. Kita makan kurang sakit, makan lebih sakit, makan banyak darah tinggi kumat, kolesterol kumat. Tapi kita makan tubuh dan darah Yesus, tidak ada darah tinggi, amin. Tidak ada kolesterol, tidak ada lemak berlebihan. Haleluya. Tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Jadi bukan lambang. Yang saya katakan amin, bukan lambang. Kalau kita menganggap tubuh dan darah Yesus itu lambang, coba kau menghadapi meja makanmu dengan lambang makanan. Kenyang gak? Gak kenyang. Lihat aja gambar nasi, lihat aja gambar ikan.
Itu lambang. Tetapi tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berdosa diampuni. Seperti kita makan langsung imbasnya kenyang, demikian pula kita makan tubuh dan darah Yesus langsung sembuh. Yang percaya katakan amin. Sembuh. Jadi tidak ada lambang, amin. Tubuh dan darah Yesus tidak ada lambang. Benar-benar tubuh dan darah Yesus. Ada ahli teolog berkata bahwa memang itu lambang, tetapi kita terima dengan iman. Itu bahasa apa? Aku putuskan bahasa itu. Karena firman Tuhan sendiri berkata, tubuh dan darahku adalah benar-benar makanan dan minuman. Saudara diberkati Tuhan, amin. Berikan sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada 4 hal yang perlu kita garis bawahi dalam perjalanan hidup kita sampai tanggal 31 Desember. Kita mengucap syukur senantiasa karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti keadaan kita, kebutuhan kita setiap saat. Dia memenuhi segala kebutuhan kita. Mazmur 139 ayat 1-5. Kemudian kita mengucap syukur senantiasa karena Allah itu kasih, maka hiduplah di dalam kasih. Kemudian yang ketiga, kita mengucap syukur karena Allah memberikan kepada kita Yesus Kristus, seorang penolong, seorang juru selamat. Kemudian yang keempat, kita mengucap syukur karena Yesus memberikan tubuh dan darahnya yang kudus, yang mulia untuk kita, supaya tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Hidup kita di bumi seperti di surga. Berikan kemuliaan yang mulia. Sehingga kita sama-sama berdiri, kita angkat satu pujian.